Oke, ini adalah bagian terakhir dari bab termokimia. Kita akan belajar cara menghitung delta H dengan cara menggunakan data energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata ini lambangnya adalah D besar. Nah, ini juga sama, sudah ada database energi ikatan rata-rata dari berbagai ikatan. Jadi kita tinggal menggunakan data yang udah ada. Nah, contoh kasusnya supaya lebih nyata, saya kasih contoh soalnya. Contoh soalnya itu seperti ini. Oh, cara ngitungnya dulu ya. Cara ngitungnya kalau mau pakai cara energi ikatan rata-rata adalah gini. Delta H suatu reaksi itu sama dengan delta H ikatan yang putus dikurangi energi ikatan yang terbentuk. Jadi energi ikatan yang terbentuk dikurangi energi ikatan yang terputus. Nah, ini baru sekarang contoh soalnya. Biasanya reaksi kimia itu terjadi karena terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan. Jadi ikatan-ikatan pada reaktan itu berubah menjadi ikatan-ikatan pada produk. Jadi biasanya reaktan itu mengalami pemutusan ikatan, sedangkan produk terjadi karena terbentuknya ikatan baru. Nah, di sini diketahui ada persamaan, saya tuliskan ulang dulu. Setengah N2 ditambah 3/2H2 nanti akan membentuk NH3. Nah, ini adalah reaksi pembentukan standar NH3. Delta H-nya adalah min 437,5 kJ. Nah, kalau kita gambarkan ikatan kimia yang terjadi di dalamnya, nanti kita akan melihat dalam N2 itu ada ikatan kovalen rangkap 3 antar atom N. Di dalam H2 itu ada ikatan kovalen tunggal antara H dengan H. Ingat elektron valensinya dulu ya, ingat lagi ikatan kimia. Nah, kalau dalam NH3 ini ada 3 ikatan NH. Tentu bentuknya nggak kayak begini ya. Harusnya bentuknya AX3E atau piramida trigonal. Nah, delta H-nya min 437,5 kJ. Nah, menurut persamaan, menurut cara penghitungan berdasarkan energi ikatan rata-rata, katanya delta H reaksi itu adalah jumlah seluruh energi ikatan yang putus atau yang ada di kiri dikurangi jumlah seluruh energi ikatan yang terbentuk. Nah, apa sajakah ikatan yang putus? Ikatan yang putus itu adalah ikatan-ikatan yang ada di reaktan. Nah, ini N sama N putus kan? Kemudian H dengan H juga putus kan? Jadi delta H-nya itu adalah energi ikatan yang putus. Jadi ada setengah mol energi ikatan rata-rata N dengan N rangkap 3 ditambah 3/2 mol energi ikatan rata-rata H dengan H. Nah, ini adalah energi ikatan yang putus. Sedangkan di kanan itu terbentuk ikatan-ikatan baru. Nah, ikatan apa saja yang terbentuk di kanan? Ada 3 ikatan N dengan H. Jadi ini dikurangi 3 ikatan rata-rata N dengan H. Nah, angka tinggal kita masukkan sesuai data yang tersedia. Di soal delta H reaksinya min 437,5 kJ. Kemudian kita diberitahu energi ikatan rata-rata NN 163, HH-nya 436. Jadi ini kita masukkan setengah dikali 436 ditambah 3/2 kali HH berapa ya tadi? Ups, 163 dengan 436. Oh, ini yang 436. Yang di kiri itu 163. Nah, dikurangi 3 kali DNH. Itu yang akan kita hitung DNH. Nah, kalau kita hitung jadinya 3 DNH sebentar. Nah, supaya jelas. Itu akan sama dengan, saya hitungkan dulu ya.
setengah kali 163 ditambah 3/2 kali 436 tambah 437,5. Langsung aja lah, saya bagi 3 deh supaya halamannya cukup. Jadi setelah dihitung DNH-nya adalah 391 kilojoule per mol. Gitu. Saya kasih contoh yang lain ya. Nah, cara ini juga termasuk cara yang simpel dibandingkan cara hukum Hess dan kalorimetri. Jadi cara yang ketiga dan keempat ini relatif gampang. Oke, kita lihat yang ini ya contohnya. Diketahui energi ikatan rata-rata. Nah, ada ikatan rata-rata C dengan C rangkap 2, C dengan H, C dengan C tunggal, H dengan H, dan C dengan C rangkap 3. Kita ditanya besarnya entalpi reaksi penjenuhan 1 mol etuna. Ingat lagi etuna, C2H2. Penjenuhan itu berarti reaksi etuna dengan hidrogen atau hidrogenasi atau adisi hidrogen menghasilkan 1 mol etena. Etena itu C2H4. Nah, persamaan sudah setara kebetulan. Kalau kita gambarkan, etuna itu mengandung ikatan C dan H 2 buah sama ikatan C dengan C rangkap 3. Kalau H2 ikatannya gitu. Kalau etena ikatannya seperti ini. Nah, kita ditanya berapa delta H reaksi ini. Mudah kan ya? Delta H reaksi berarti jumlah seluruh energi ikatan yang putus yang ada di kiri, yang ada di reaktan, dikurangi jumlah seluruh energi ikatan yang terbentuk atau yang di kanan. Yang putus ikatan apa aja sih? Kita lihat dulu. Saya kasih warna merah ya yang terputus yang di kiri. Ada ikatan CH 2 buah sama ada ikatan CC yang rangkap 3. Jadi energi ikatan yang putusnya itu 2 DCH dan 1 DC rangkap 3 dengan C. Dikurangi yang terbentuk. Yang terbentuknya apa aja sih? Saya kasih warna biru ya yang terbentuknya. Yang terbentuknya ada, oh sorry ini ada HH ketinggalan loh. Ikatan H sama H juga kan putus ya ini. Nih. Tambah DHH di sini. Sorry kelewat. Dikurangi yang terbentuk. Yang terbentuk apa aja? Kita cek di kanan ada ikatan apa aja. Di kanan itu ada ikatan CH 4 buah sama ikatan C rangkap 2 dengan C. Jadi 4DCH ditambah DCC rangkap 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, kita ilangin dulu ya, ini ada 2 DCH dikurangi 4 DCH, jadi sisanya tinggal gini aja. Nah, ini jadi min 2 DCH, min DCC. Kita cek di data DC rangkap 3 1072. Masukin angkanya. 1072 ditambah DHH kita cek juga. DHH 436 dikurangi 2 kali kita cek DCH berapa nih? DCH 413. Kok lebih kecil ya? Gini. Dikurangi DC rangkap 2 dengan C 839. Dapat deh delta H-nya. Bentar dihitungin. 1072 ditambah 436 dikurangi 2 kali 413 dikurangi lagi 839. Jawabannya min 193. Jadi reaksi penjenuhan ini ternyata menghasilkan kalor.
min 193 kilojoule. Nah, perlu diperhatikan kalau kita mau menggunakan cara energi ikatan rata-rata, seluruh senyawa harus dalam bentuk gas. Dan kebetulan contoh soal dari tadi bentuknya gas. Jadi ini harus dalam bentuk gas semuanya. Nah, kalau nggak gas gimana? Kalau wujudnya bukan gas, saya akan kasih contoh ya soal berikutnya. Kalau wujudnya bukan gas gimana ya? Berarti kita harus merubah senyawa ini ke dalam wujud gas. Karena kalau diingat ya, kalau kita punya senyawa yang bukan gas dan kita mau menjadikan gas, itu ada energi sublimasi namanya di situ. Nah, kita lihat di sini nih. Oh, bukan ini, sorry. Nih, contoh soalnya. Nah, gini nih. Diketahui delta HFCO2 min 393, delta H sublimasi karbon 715 kilojoule, ikatan OO 248. Nah, kita ditanya berapa energi ikatan rata-rata CO dalam CO2. Nah, modal kita adalah yang pertama reaksi pembentukan CO2. CO2 dibentuk melalui reaksi ini ya. Bentuk stabil C-nya C solid, bentuk stabil OO2 gas. Nah, produknya adalah CO2. Ini delta H-nya min 393 kilojoule. Jadi kita terjemahkan dulu aja jadi persamaan seperti ini. Nah, setelah diterjemahkan, kita bisa menuliskan energi yang ada di situ. Oh, sorry, bukan energi, ikatan yang ada di situ. Sorry. Nah, kalau CO2 ikatannya berarti ada ikatan kovalen rangkap 2 ya antara C dan O. Gini. Supaya terlihat ikatannya karena kita mau pakai data energi ikatan rata-rata. Nah, kalau dari persamaan gini kita mau membentuk atau menghitung delta H dengan cara energi ikatan rata-rata, berarti kita harus menjumlahkan seluruh energi ikatan yang putus dikurangi jumlah seluruh energi ikatan yang terbentuk. Nah, yang putus itu apa aja sih? Nah, yang putus itu ternyata yang pertama adalah ini nih. Energi untuk memutus susunan karbon yang tadinya solid. Jadi karbon yang tadinya solid harus dipecah-pecah menjadi bentuknya gas. Jadi delta H-nya itu energi sublimasi karbon. Jadi kita tulis aja D sublimasi. Ditambah ini ada ikatan OO putus. Kita masukin DOO. Nah, dikurangi yang terbentuk. Yang terbentuknya itu ada 2 ikatan CO rangkap 2. Gitu. Nah, ini delta reaksinya min 393. Sublimasi C-nya 715. Energi ikatan O dengan O-nya 248. Dikurangi energi ikatan CO. Nah, itulah yang ditanyakan di soal. Energi ikatan CO-nya berapa? Nah, jadi energi ikatan CO menurut persamaan saya hitungkan dulu. Ini jadi 715 ditambah 248 ditambah 393 pindah ruas ya. Bagi 2. Nah, ternyata 678 kilojoule per mol. Nah, ini sudah terjawab pertanyaannya. Oke, beres.